Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Faiz dan di sini saya akan menjadi moderator pada webinar malam hari ini dan pemateri hari ini akan disampaikan oleh Mas Novel dengan materi berikut tentang komputer dan jaringan. Dipersilakan untuk Mas. Oke, terima kasih Mas Faiz. Di sini saya akan memberikan materi dengan materi desain grafis. Apa itu desain grafis? Menurut Jessica Heflan, desain grafis merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seseorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga sesuatu yang khusus mengejutkan atau sesuatu yang mudah diingat. Adapun cakupan desain grafis antara lain cover buku, cover jurnal, logo, brosur, kartu nama, pamflet, poster, spanduk, advertising, packing, branding, desain sablon, dan undangan pernikahan. Adapun fungsi dan tujuan desain grafis, tujuan utama dari desain grafis adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang menarik, efektif, dan memahami dengan menggunakan elemen-elemen seperti warna, tipografi, gambar, dan layout. Dan desain grafis menciptakan karya-karya visual yang dapat berinteraksi dengan audiens dan mencapai tujuan yang komunikatif. Adapun elemen-elemen desain grafis yaitu ukuran, bentuk, garis, tipografi, warna. Ukuran adalah unsur lain dalam desain grafis yang mendefinisikan besar atau kecilnya suatu objek. Unsur ini digunakan untuk memperlihatkan objek manakah yang kita tonjolkan karena dengan menggunakan unsur ini seseorang desain grafis akan dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain sehingga orang akan tahu skala prioritas objek yang akan dilihat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya bentuk. Bentuk dapat dikatakan elemen setelah adanya garis. Maksudnya adalah bentuk merupakan seperangkat atau gabungan dari garis-garis yang ditempatkan secara saling berdekatan. Bentuk memiliki diameter tinggi dan lebar, dan masing-masingnya dapat diukur secara matematis. Dilihat dari sifatnya yaitu bentuk dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu simbol, huruf, dan bentuk nyata atau form. Selanjutnya garis. Garis atau line adalah unsur penting yang ada dalam sebuah desain. Garis menghubungkan dua titik antara satu titik dengan titik lainnya. Dari penghubung titik-titik tersebut sehingga terwujudlah sebuah garis dengan bermacam-macam bentuk, yaitu garis lurus atau strike, garis lengkung atau kurva, garis horizontal, garis vertikal, garis patah-patah, dan garis berombak. Garis berguna untuk mengarahkan pandangan atau fokus mata untuk melihat elemen-elemen di dalam desain. Selanjutnya tipografi. Tipografi merupakan seni grafis yang memilih, menyusun, dan mengatur tata letak dan jenis huruf dengan tujuan sebagai pendukung pesan atau karakter desain. Penggunaan huruf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa karakter, antara lain karakter tegas dapat terwakili oleh jenis huruf yang tegak dan tebal. Karakter dinamis dapat terwakili oleh jenis huruf yang miring atau jenis huruf terkesan bebas dan spontan. Karakter lembut dapat terwakili oleh jenis huruf yang melengkung-lengkung. Karakter ringan dapat terwakili oleh jenis-jenis huruf yang tipis dan simpel. Selanjutnya warna. Warna dapat dikatakan juga salah satu elemen desain yang sangat penting. Selain digunakan untuk menyampaikan pesan, warna berguna untuk membangkitkan emosi atau perasaan penikmat karya dan menciptakan sebuah ketertarikan visual. Ketertarikan visual dapat muncul tergantung bagaimana susunan warna digunakan dalam sebuah desain. Tidak hanya itu, dalam desain, branding, atau visual identity, warna digunakan untuk menampilkan suatu identitas. Adapun prinsip-prinsip desain grafis antara lain kesatuan, keseimbangan, proporsi, penekanan,
dan irama. Kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity dalam desain grafis berarti kohesi, konsistensi, keutuhan, dan keselarasan semua unsur desain. Dengan memperhatikan prinsip kesatuan, karya kita buat bisa lebih padu dan menghasilkan tema yang kuat. Contohnya saat memilih tone warna pada desain, kamu bisa menggunakan color palette supaya nggak ada warna yang saling bertabrakan. Selanjutnya keseimbangan dalam desain, selain semua unsur yang saling menyatu, kita juga perlu memperhatikan masing-masing komposisinya. Untuk itu perlu adanya prinsip keseimbangan. Dengan menerapkan prinsip keseimbangan, desain yang kita buat akan memiliki estetika yang baik dan lebih komunikatif. Ada dua pendekatan dalam keseimbangan desain grafis, yaitu keseimbangan simetris, asimetris, dan sederajat dan radial. Selanjutnya proporsi. Desain juga memenuhi prinsip proporsi yang perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dan bidang gambarnya. Untuk membuat desain yang proporsional, kalian bisa menggunakan kotak atau membuat kerangka dengan margin, kolom, dan jarak sehingga membentuk suatu keserasian. Selanjutnya penekanan. Definisi penekanan dalam desain grafis sangatlah mudah. Artinya memiliki titik fokus untuk karya seni grafis Anda. Dalam gambar dapat berupa bentuk, objek, atau area teks apapun yang dianggap sebagai bagian penting dari pesan. Dibutuhkan waktu kurang 1 detik agar mata mereka tertarik saat pertama kali melihat gambar grafis Anda. Selanjutnya irama atau rhythm. Irama dalam desain grafis adalah pengulangan atau variasi pada unsur-unsur desain. Irama bisa dihasilkan dari pengulangan unsur-unsur yang sama dengan cara yang konsisten atau unsur-unsur yang berbeda dari segi bentuk, ukuran, posisi, atau unsur, tapi membentuk pola yang berirama. Adapun software yang digunakan untuk desain grafis yaitu salah satunya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan paling sering digunakan adalah CorelDRAW. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Adakah pertanyaan? Saya membuka 1 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan silahkan. Ini bertanya, perkenalkan nama saya Brilian. Bertanya, apa perbedaan antara desain grafis 2D dan desain grafis 3D? Oke, Mas Brilian, mungkin saya jawab, apa perbedaan antara desain grafis 2D dan desain grafis 3D? Desain grafis 2D berfokus pada elemen visual yang memiliki panjang dan lebar tanpa kedalaman seperti poster, logo, dan ilustrasi digital. Desain grafis 3D di sisi lain melibatkan penciptaan objek yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman, memungkinkan untuk membuat model yang lebih realistis dan kompleks yang dapat digunakan dalam animasi, permainan video, dan arsitektur. Gimana, teman-teman? Baik, dapat Gimana diterima. Mas? Ya, sudah. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu materi yang bisa disampaikan, dan terima kasih untuk para pemateri dan peserta yang telah hadir di acara webinar kami hari ini, dan kami ingin menyampaikan apresiasi kepada teman-teman yang telah membuat acara menjadi lancar. Itu saja webinar pada malam hari ini. Semoga webinar malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang telah hadir, dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu 1000. Nanti